Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memulai absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya Ibu panggil tunjuk tangan ya. Nah, selagi Ibu absen, tolong diperhatikan kanan dan kirinya, apakah ada sampah atau enggak, lalu dicek juga di laci mejanya apakah ada sampah atau enggak. Nanti kalau misalnya ada sampah langsung buang keluar aja ya. Nah, kan tadi udah Ibu absen nih, tadi jumlah muridnya ada berapa ya? Ada 24 ya kalau nggak salah. Nah, kan tadi jumlah murid ada 24. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oh iya, sebelum ke materi selanjutnya Ibu mau nanya nih. Kan kemarin kalian udah belajar nih materi genetik. Materi genetik itu kan ada gen, DNA, dan kromosom. Nah, Ibu mau nanya, apa sih perbedaan antara gen, DNA, sama kromosom? Nah, bagus tuh. Tadi udah ada itu yang jawab perbedaan antara gen, DNA, sama kromosom. Makasih ya atas keberaniannya untuk menjawab pertanyaan Ibu. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Menurut kalian, kira-kira ada nggak sih kaitannya antara gen, DNA, sama kromosom? Nah, boleh jawab ya. Kalau misalnya tahu langsung tutup tangan aja. Kalau misalnya benar Ibu apresiasi. Kalau misalnya salah nggak apa-apa. Karena kita juga sama-sama belajar kan. Tadi teman kalian udah ada yang jawab kan pertanyaan Ibu. Yang pertama itu tadi, apa sih perbedaan gen, DNA, dan kromosom, lalu apa sih keterkaitan di antara ketiga itu. Nah, tadi ada yang menjawab sintesis protein kan. Lalu hmm, bener tadi, ada yang menjawab sintesis protein. Nah, itu bener. Kita hari ini akan mempelajari yang namanya sintesis protein. Nah, secara garis besar sintesis protein apa secara garis besar DNA itu, seperti yang teman-teman tahu, itu adalah bahan genetik yang paling dasar di dalam tubuh kita kan, yang mengendalikan sifat individu melalui proses ini sintesis protein. Nah, DNA ini menghasilkan ada dua protein. Yang pertama itu adalah protein katalis dan protein struktural. Protein struktural itu dia berfungsi untuk membentuk, misalnya seperti sel, organ, atau jaringan. Nah, sedangkan kalau pada protein katalis itu dia berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, ya untuk serta menghasilkan hormon juga untuk mengefisiensi aktivitas di dalam tubuh kita sehingga metabolisme tubuh kita itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu, uh, sebelum kita mempelajari sintesis protein lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan garis besarnya dulu. Nah, sintesis protein itu dia terbagi menjadi dua, prosesnya, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, ini pada di dua tahap ini terdapat di lokasi yang berbeda. Pada transkripsi itu terjadi di inti sel, sedangkan pada pada translasi itu terjadi di ribosom. Nah, perancang sintesis protein itu siapa, Bu? Nah, kan tadi kita udah bicarakan kalau misalnya bahan genetik yang paling dasar untuk menentukan sifat individu itu adalah DNA. Nah, itu kita bisa menyimpulkan kalau uh, apa kalau perancang dari sintesis protein itu adalah DNA itu sendiri yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kan tadi udah dirancang tuh. Udah pasti nggak mungkin dong kalau misalnya nggak dilaksanakan, ya apa guna gitu. Kalau misalnya istilahnya tuh kayak ya percuma wacana doang gitu kan. Nah, itu untuk yang melaksanakan sintesis protein itu yang namanya adalah RNA. Ibu yakin pasti kalian sudah pada tahu ya perbedaan antara DNA, RNA, dan RNA. Nah, RNA pada sintesis protein RNA ini terbagi menjadi tiga, yaitu RNA messenger RNA, tRNA, dan rRNA. Nah, sumber energi dalam sintesis protein ini adalah ATP atau adenosin trifosfat. Nah, bahan sintesis protein ini adalah asam amino. Kan seperti kalian tahu, protein itu adalah makromolekul ya. Nah, itu gabungan dari molekul-molekul kecil, karena molekul kecil itu adalah asam amino. Dan enzim yang diperlukan itu adalah RNA polimerase. Loh, bukannya sintesis protein itu nggak membutuhkan enzim? Nah, butuh. Nanti RNA polimerase ini akan gimana kerjanya nanti akan Ibu jelaskan ya secara rinci. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke tahap sintesis protein. Yang pertama, sebelumnya itu
Ibu akan ngasih tahu konsep penting yang harus kalian ketahui biar nggak ketukar ya. Kan seperti kalian tahu, basa nitrogen di DNA atau RNA itu kan dia berpasang tiga tiga kan. Nah, itu dinamakan triplet, wajib tiga ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, sedangkan triplet yang ada di DNA sebagai template untuk sintesis protein itu adalah kodogen. Nah, yang selanjutnya itu template yang ada di mRNA kan, yang mRNA itu kan hasil dari penyalinan penyalinan dari DNA itu kan, yang kodogen itu namanya nah, triplet yang ada di mRNA itu adalah kodon. Nah, sedangkan triplet yang ada di tRNA nanti yang akan ada di translasi itu yang namanya antikodon yang akan berpasangan dengan kodon. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan secara singkat aja biar kalian paham. Nah, itu yang pertama itu adalah transkripsi. Proses transkripsi ini dimulai ketika RNA polimerase itu dia membuka rantai DNA. Bisa kalian lihat ya kan, pertama itu dia berpilin-pilin gitu kan. Nah, ketika datang RNA polimerase itu nanti mulai terbuka tuh kan, udah jadi lurus tuh. Nah, udah jadi lurus gini kan. Lalu untuk ketika udah lurus tuh nanti salah satunya itu ada yang menjadi template untuk menghasilkan mRNA. Nah, itu nanti udah disalin nih sama mRNA yang bisa kalian lihat ya. Nah, setelah selesai udah disalin itu nanti akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, kan udah sampai nih di sitoplasma, dan di sitoplasma ini langsung ketemu nih sama ribosom. Nah, di ribosom ini tahapnya itu beda lagi, namanya adalah translasi. Nah, mungkin kalian ada yang bingung, translasi kok maksudnya menerjemahkan ya Bu? Nah, iya bener, translasi itu berasal dari bahasa Inggris yang adalah translate, yang artinya itu adalah menerjemahkan. Maksudnya di sini adalah translasi itu menerjemahkan mRNA itu ke oleh tRNA itu untuk menghasilkan asam amino yang diinginkan. Nanti asam amino itu akan bergabung menjadi polipeptida nanti, menjadi polipeptida lalu mengalami polimerisasi menjadi protein yang diinginkan tadi. Nah, translasi itu sebenarnya ada 3 tahap. Itu yang pertama itu adalah inisiasi, yang kedua itu adalah elongasi, dan yang ketiga itu adalah terminasi. Nah, inisiasi ini dimulai ketika ketemu yang namanya codon start, yaitu adalah AUG. Nah, itu adalah asam amino yang namanya metionin. Untuk ketika udah bertemu yang namanya metionin nih, ya udah berarti translasi itu dimulai. Nah, setelah metionin ada kode-kodon yang lain karena itu nanti diterjemahkan semuanya. Nah, itu perpanjangan setelah inisiasi tadi kan, itu namanya adalah elongasi. Yang long itu berarti artinya panjang kan. Nah, kan tadi udah elongasi nih, pasti kita butuh dong yang namanya berhenti kan, nggak bisa dong terus menerus kita gitu kan diterjemahin. Nah, ketika udah ketemu yang namanya codon stop, yaitu UAG, UGA, dan UAA itu, nah itu codon stop kan. Kalau ketemu salah satu dari 3 itu berarti emang harus berhenti, proses translasi itu emang harus berhenti. Nah, itu yang dinamakan dengan terminasi. Term itu artinya stop kan. Lalu kan tadi kalau misalnya kalian jeli kan, ketika proses translasi kan ini mRNA, ini tRNA. Nah, di atasnya apa Bu? Nah, di atasnya itu adalah asam amino tadi. Jadi ketika proses menerjemahkannya itu, asam amino yang di atas itu dia kayak memanjang, ikut bergabung gitu, memanjang, lalu kan udah memanjang nih, ketika translasi itu udah berhenti, udah ketemu yang namanya codon stop, itu nanti akan memadat itu menjadi polipeptida. Lalu polipeptida itu mengalami polimerisasi. Nanti setelah mengalami polimerisasi itu nanti akan terbentuk yang namanya protein yang udah diinginkan. Udah jelasin nih secara garis besar itu sintesis protein. Nah, sekarang ibu mau kalian belajar lagi nih di buku biologi kalian itu sintesis protein itu apa, kalian pelajari lagi lebih lanjut. Nanti ibu kasih waktu 15 menit ya per individu. Itu kalian wajib belajar ya, karena nanti ketika udah 15 menit ibu akan suruh kalian tutup buku, masukin bukunya ke tas, nanti bakal ada permainan seru.
sekarang ditutup ya bukunya ditaruh di tas, jangan dilaci, karena dilaci nanti bisa berpeluang besar kalian akan membuka buku di laci, sehingga karena ibu tidak menyukai anak yang curang, jadi bukunya itu dimasukkan ke tas semua ya. Jangan sampai ibu lihat ada yang bukunya itu masih di laci dan ketahuan membuka buku. Oke. Nah, sekarang kita akan memulai permainan nih. Itu adalah metode talking stick. Emangnya terus pasti kan ada yang nanya kan, emangnya tongkatnya bisa berbicara ya, Bu? Enggak. Nah, ini ibu udah menyiapkan sticknya ini. Nanti sticknya ini ibu akan berikan ke yang pertama, itu adalah Dito. Nah, ini Dito ini akan mengoper secara cepat ke yang paling depan dulu, nanti bersambung ke belakang kayak ular. Nanti disambung-sambung sambil kalian menyanyikan lagu ya. Nah, ibu mau kalian ingin menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Nanti siapa yang ketika lagunya itu udah selesai, nanti akan siapa yang pemegang tongkatnya ketika lagunya udah selesai, nah itu nanti yang akan menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, ini ketika kalian nyanyi, kalian sambil mengoper ini ya secara cepat sampai lagu yang dapat tongkatnya itu adalah Dito. Nah, ini ibu udah menyiapkan beberapa pertanyaan di kertas kecil ini, nanti ibu akan acak-acak. Nah, nanti udah di waktu ibu udah milih salah satu kan, ibu buka nih pertanyaan ini, nanti Dito bakal jawab ya. Oke. Nah, sekarang ibu buka nih pertanyaannya. Nah, ini oke, diacak-acak dulu. Nah, oke, diacak-acak. Oke, stop. Lalu nah, udah nih ya, ibu pilih mana yang jatuh. Nah, ini ibu ambil ya, masih ketutup ya. Oke, sekarang ibu buka pertanyaannya. Nah, untuk Dito sebagai pemegang stick pertama, apa perbedaan transkripsi dan translasi? Nah, Dito boleh nih menjawab, salah juga nggak apa-apa kok. Oke, nanti ibu bakal tulis jawaban menurut Dito sesuai dengan pertanyaan ini ya. Kalau misalnya salah nggak apa-apa, pokoknya Dito dan teman-teman itu harus berani dalam. Dito udah menjawab pertanyaannya tadi, perbedaan transkripsi dan translasi. Nah, tadi teman-teman udah pada dengar kan jawaban perbedaan dari transkripsi dan translasi. Nah, itu kalian ingat baik-baik ya, jangan sampai salah, karena itu emang terlihat sama tapi sebenarnya itu berbeda. Nah, itu bisa kalian ingat lagi. Nah, sekarang ibu akan kasih kesempatan nih pada Dito, mau ibu aja yang ngasih tongkatnya, atau Dito bisa pilih mau ngasih ke temannya yang siapa. Sekarang tongkatnya itu udah ada di Nina. Makasih ya Dito, tadi udah bantu ibu memberikan sticknya ke ke teman yang kamu pilih. Nah, sekarang ibu akan ngasih sama seperti Dito tadi, ibu akan ngasih pertanyaan yang udah ibu tulis di kertas kecil ini. Nanti ibu kocok-kocok dulu. Oke, kocok-kocok, stop. Nah, udah jatuh satu nih, ibu pilih ya, ibu ambil ya yang pertama. Lalu ini sekarang kita buka. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah coba jelaskan secara singkat proses transkripsi. Nah, ayo Nina, bisa jawab dari sekarang ya, sebelum waktunya. Tadi udah selesaikan yang namanya metode talking stick. Nah, ibu tadi terima kasih banget kalian udah mau mengikuti metode pembelajaran ini. Gimana talking sticknya udah selesai nih. Sekarang kita udah ada di bagian penghujung pembelajaran. Nah, sekarang ini dong, ibu mau salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dari materi sintesis protein ini. Yang bisa jawab langsung tunjuk tangan aja ya, salah juga nggak apa-apa, yang penting kalian bisa berani berpendapat atas kesimpulannya yang udah diberikan. Sebenarnya ibu mengapresiasi banget tadi atas keberanian kalian dalam menjawab ketika sticknya udah ada di tangan. Nah, ibu kan tadi kalau sepengamatan ibu ada yang malu-malu, ada yang udah berani gitu kan menjawab. Nah, evaluasi dari ibu ke depannya nanti kalau misalnya kalau ke depan misalnya nanti yang masih malu-malu itu
di apa ya di push lagi ya, didorong lagi ya supaya lebih berani ya. Emang nggak bakal langsung berani 100% tapi ya pelan-pelan, at least kalian berani deh berpendapat di kelas dulu. Nanti uh, insya Allah kedepannya nanti kalian bakal berani mulai terbiasa untuk berani berpendapat atau berbicara di depan umum. Karena nanti ketika kalian udah dewasa, atau seumur ibu misalnya kalian udah kuliah atau misalnya kerja, kan sesuai dengan pekerjaan kalian itu emang bakal dituntut yang namanya itu adalah public speaking. Nah itu nanti kalian mau nggak mau harus berani yang namanya itu berpendapat dengan di depan orang lain atau berbicara di depan orang banyak. Nah, sekarang udah masuk udah pelajaran udah habis. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ibu ada kesalahan dan kekurangan selama pembelajaran tadi. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.